Kamu tahu? Hah? Motor kalau sudah jelek seperti ini, jangan kamu pakai buat pekerja. Hasilnya apa? Mau mencelakakan orang lain kan? Lagian kamu lama-lama aku injek juga nih kepala. Makanan ini, aduh, ya ampun, aduh, 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 mas, mas. Mas, saya minta maaf, saya minta maaf. makanannya tumpah. Hey Dinda, apa kabarmu? Kini setelah sekian lama waktu pisahkan kita. Hey Dinda, masihkah di sana? Kau endapkan rindumu hanya untukku. Pastikan semua tetap terjaga. Indah kisah yang sempat terhenti. Hei Dinda, kehadiranku kini ku bawakan segenggam cinta lebih nyata. Hei Dinda, masihkah di sana? Kau endapkan rindumu hanya untukku. Yeah, yeah, yeah. Aku mencintaimu seperti yang pernah kau tahu. Tak pernah berubah meski mentari tak menyinari. Yeah, yeah. Aku mencintaimu seperti yang pernah kau tahu. Ini aku harus antarin orderan yang satu ini dulu. Habis itu aku langsung antarin ordernya yang satunya lagi. Tapi kan harus jemput. Untung tadi pagi udah aku jemput. Jadi sekarang tinggal nganterin aja. Bismillah, semoga rezeki sekarang lancar. Aduh, ini kenapa bos tiba-tiba mendadak kayak gini ya? Dan tiket untuk terbang ke luar negeri udah dipesan juga. Aduh, aku harus telepon Bu Sinta nih. Ya soalnya kalau aku nggak ngabarin dia malah bingung nanti. Telepon dulu deh. Halo, assalamualaikum Bu. Halo, Pak. Selamat pagi. Selamat pagi. Begini Bu, ini katanya bos mau berangkat nanti malam ke luar negeri Bu, dan tiketnya juga udah disediakan Bu. Oh, begitu ya, Pak. Mungkin nanti saya harus ke sana atau gimana, Pak? Biar saya aja Bu yang nemuin Bu Sinta aja di kantor Bu Sinta sebentar lagi. Ini saya juga udah siap-siap kok. Oh, baik. Kalau gitu pertemuannya di kantor saya aja ya, Pak? Iya betul Bu. Ya udah Bu, gitu aja Bu. Ini saya juga udah mau berangkat Bu. Baik, Pak. Kalau gitu saya tunggu di kantor ya, Pak? Ya siap Bu. Baik, terima kasih. Bu Sinta udah aku telepon. Aku berangkat kantor sekarang aja. Soalnya nanti malah Bu Sinta nungguin. Ya udah deh. Ambil tas dulu. Udah siap ngantor, tak lagi tinggal jalan aja. Cukup Pak, 25 menit. Mobil apa sudah disiapin ya sama Pak Heru tadi? Sering macet soalnya. Aku cek dulu deh. Sudah diantar ternyata. Berarti semuanya sudah beres. Pokoknya aku harus kuasain kantor itu.
Kabarnya Sinta mau berangkat ke luar negeri. Aku harus jadi manajer utama nih di kantor. Ibu Sinta sebulan, ya aku harus sebulan jadi manajer utama. Gantikan posisi Ibu Sinta. Dan siapapun yang gak mau patuh dan nurut sama aku, bakalan aku pecat. Aku gak boleh sia-siain kesempatan emas ini. Apapun caranya, aku harus dapetin uang yang banyak. Tapi aku harus ngomong dulu sama si Leli, biar dia bantu aku untuk melancarkan semuanya ini. Ini memang kesempatan yang sangat bagus. Ibu Sinta pergi ke luar negeri, aku gantiin posisinya, dan aku kuasain semuanya. Dengan begitu, aku bisa dapetin uang yang banyak. Aku jalan aja. Aku buka dulu gerbang di depan. Sudah berkarat nih kayaknya. Lumayan olahraga nih kalau kayak gini. Kayaknya harus dibetulin nih. Nggak sedikit macet juga. Mata kamu buta ya? Hah? Udah tahu ada orang masih. Kamu tuh yang bener. Jadi kurir asal-asalan kayak gini mau nabrak orang. Aduh, kaki saya sakit pak. Maaf pak, aduh. Kenapa rem motor saya jadi blong ya pak? Aduh. Makanya kalau mau jalan itu dicek dulu motornya. Saya minta maaf pak. Hampir aja. Ada yang kotor pak? Bukan masalah kotornya. Kamu itu mau nabrak aku. Saya minta maaf pak. Saya Maaf. perasaan dari tadi remnya juga enak, tapi kenapa tiba-tiba blong ya? Kamu sengaja ya? Hah? Mau nabrak aku? Terus ujung-ujungnya kamu minta uang begitu? Enggak pak, saya cuman kurir pengantar makanan pak. Jadi saya mau ngantar makanan atas nama Pak Nuril, alamatnya di sini pak. Nuril kamu bilang? Iya Kamu pak. nggak butuh kayak gini. Pak, ini siapa nanti pak yang bayar pak kalau misalkan makanannya sama bapak Gak dibuang? ngurus. Karena kamu sudah bikin masalah sama aku. Itu adalah sebagai pembalasan aku. Kenapa begitu sih pak? Lagian bapak juga gak apa-apa pak. Saya orang gak punya pak. Kamu masih bilang aku gak apa-apa? Hah? Kamu nyaris aja menabrak kaki aku. Kalau aku patah, kau tanggung jawab. Ya, Lagian, aduh, kamu ini emang akalnya banyak banget ya. Hah? Bilang remblong lah, segala macam lah. ya emang bener pak. Rem saya blong pak. Saya juga gak tahu barusan. Tiba-tiba waktu saya mau ngerem, motornya tetap jalan pak. Kamu tahu? Hah? Motor kalau sudah jelek seperti ini, jangan kamu pakai buat bekerja. Hasilnya apa? Mau mencelakakan orang lain kan? Lagian kamu jadi lama-lama punjek juga nih kepala. Maunya apa coba? Pagi-pagi sudah bikin orang kesel. Pak, saya memang cuman kurir pak. Tapi sudah gak perlu begitu juga pak. Saya kan cuman kerja buat cari makan pak. Terus motor saya juga sampai digitukan. Saya kalau ada uang, saya pakai motor yang bagus pak. Aku nggak ngurus. Aku juga nggak peduli. Itu bukan urusan aku semuanya. Sekali lagi, saya minta maaf pak. Karena Maaf. memang mungkin ini salah saya. Mungkin ke depan saya bakalan lebih cek lagi motor saya. Dan saya mau pamit pergi pak. Terus makanan ini gimana ya pak? Kau makan aja sendiri. Aku Tapi nggak kan- mau ganti rugi. Aku nggak mau bayar. Udah, itu urusan kamu. Biar kamu tahu rasa. Bapak gak kasihan sama saya pak? Enggak. Aku nggak kasihan. Kurir seperti kamu emang pantas diginiin. Begini ya.
Ini pertama kali dan aku nggak mau ngelihat muka kamu nganter-nganter makanan lagi ke sini. Ya sudah Pak. Ya udah, kamu pergi aja. Ganti ini motor. Dan kamu itu nggak selamanya mencelakakan orang lain. Ya sudah deh Pak, gak apa-apa. Mungkin sekarang ini bukan rezeki saya. Saya mau pamit pergi aja Pak. Ya udah, pergi. Dan perlu kamu ingat ya, simpen tuh di kepala kamu. Jangan pernah lagi kamu injekkan kaki kamu di sini. Ini harus cuci tangan nih kayaknya aku. Nampak TV pagi-pagi. Udah pergi sana. Aduh, bukannya dapat duit, pergi ke rumah orang kaya, malah makanan orderan orang malah dibuang sama dia. Gak apa-apa lah, mungkin makanan ini bisa aku makan sendiri nanti. Ini bukan rezeki aku sekarang. Aku harus ambil orderan yang satunya, tapi aku cari motor lain aja. Ini motor aku harus aku taruh bengkel dulu biar gak terjadi kayak barusan lagi. Kalau memang nanti gak dapat pinjaman motor lain, aku terpaksa jalan kaki. Yang penting orderan itu harus sampai dulu ke orangnya. Mana juga orderannya di kota lagi, gak jauh juga. Tapi ya udahlah, aku pelan-pelan aja naik motor. Duh, ini ngapain lagi? Pakai remnya blong. Pas banget sih. Udah deh, bismillah aja. Semoga apalagi aku bisa dapat rezeki yang banyak. Begini banget ya, ternyata jadi kurir pengantar makanan. Semoga aja aku gak ketemu sama orang itu lagi. Biar aku gak punya rasa dendam sama dia. Kayaknya aku harus cepat-cepat karena nanti juga masih ada acara. Hitung-hitung latihan kesabaran buat aku. Bila semua yang terindah yang ada di dalam dunia ini berkumpul dan menjadi satu di dalam sebuah tempat bersama. Bila semua yang tercantik yang ada di jagat raya ini Bu Putri, ini kira-kira Pak Umar sama Bu Leli belum datang nggak ya? Kurang tahu sih Bu, apa kita mau langsung masuk ke dalam aja? Gini Bu Putri, sebelumnya saya mau ngasih tahu sama Bu Putri kalau untuk hari ini saya akan segera serah terima jabatan terhadap Pak Umar juga. Sebetulnya ini memang sangat mendadak karena memang saya dapat kabar bahwasanya bos dari Pak Gita sendiri akan berangkat bersama-sama, kita jemput dari luar negeri. Kok mendadak banget ya Bu? Ya memang sangat mendadak Bu, makanya saya pengen secepatnya, kalau bisa pun hari ini saya akan serah terima jabatan terhadap Pak Umar, karena mungkin saya butuh waktu sekitar 3 bulan. Lama banget juga ya Bu. Ya udah kalau gitu mungkin saya sebentar lagi langsung koordinasi sama Pak Umar sama Bu Leli. Saya akan sampaikan ke mereka berdua supaya mereka berdua juga bisa siap-siap. Benar, saya juga mau berpesan sama Bu Putri, karena kan di sini Bu Putri sebagai sekretaris saya. Jadi saya mohon Bu Putri selalu awasi kantor, karena saya juga belum sepenuhnya percaya terhadap orang-orang yang nantinya akan saya beri tanggung jawab Bu, termasuk salah satunya Pak Umar. Ya memang berat, saya harus meninggalkan kantor untuk selama 3 bulan. Tapi kan harus gimana lagi, saya juga udah ditugaskan langsung oleh Pak Gita. Jadi saya harus melaksanakan apa yang udah ditugaskan oleh atasan saya sendiri. Jadi saya cuman memberikan kepercayaan penuh terhadap Bu Putri untuk mengawasi kantor ini. Ya baik Bu, saya pasti menjalankan amanah Ibu dengan sangat baik. Saya pasti juga setiap harinya akan mengawasi kinerja dari Pak Umar sama Bu Leli. Oke,
ngomong-ngomong untuk berkas-berkas dan juga laporan yang kemarin udah saya suruh sama Bu Putri. Oh udah kok Bu, kemarin Bu Sinta yang nyuruh saya langsung kerjakan dan saya langsung selesaikan. Oke. Tapi tinggal materainya aja sih Bu yang belum. Aduh, mungkin Bu Putri harus segera beli aja deh Bu. Kita selesaikan semuanya hari ini karena saya khawatir kalau sampai nanti saya tinggal, Bu Putri butuh tanda tangan saya. Terus gimana? Nanti kita butuh waktu yang banyak kan Bu? Ya siap, baik Bu. Abis ini saya langsung beli materainya aja. Ya udah Oke. kalau gitu Bu Sinta mau langsung ke dalam atau gimana? Kayaknya saya mau pergi keluar dulu deh Bu. Saya mau beli-beli dulu. Mungkin saya tugaskan Bu Putri untuk nunggu di dalam. Tunggu Pak Umar sama Bu Leli juga. Ya udah, baik Bu. Kalau gitu saya langsung ke dalam aja ya Bu. Oke, jangan lupa nanti disampaikan ya. Ya siap. Ya udah, saya pergi dulu ya Bu Putri. Iya Bu. Mas Umar, kenapa mobilnya nggak dibawa ke sini aja? Kita harus jalan kaki kan? Jadi begini, kenapa aku itu parkir mobilnya agak jauh dari sini? Ya, kita pencitraan aja sama Ibu Sinta. Pencitraan? Iya, kan Ibu Sinta sebentar lagi mau berangkat ke luar negeri. Jadi, kita itu, pencitraan dulu sama Ibu Sinta. Nanti posisi dari Ibu Sinta itu akan digantikan sama aku. Jadi manajer utama. Itu sih sementara. Tapi kamu tahu Bu Sinta kapan mau pergi ke luar negerinya? Ya, aku nggak tahu. Ya tujuannya biar apa? Bilang aja kalau kita itu naik ojek online biar lebih cepat dan tidak telat, anti macet. Oh, jadi maksud kamu biar dikira kita berdua itu effort banget buat pergi ke kantor. Betul banget. Ya kenapa nggak bilang dari awal sih? Ya gimana ya? Tapi sebenarnya mau bilang dari 2 minggu yang lalu sama kamu, cuman ngerasa kurang akurat aja informasinya, jadi aku baru bilang sekarang. Ini kan Iya. masih belum tahu juga kapan Ibu Sinta bakal keluar negeri. Kalau Bu Sinta ke luar negeri, otomatis Bu Sinta pasti akan memberi tugas kepada salah satu karyawannya untuk mengurusin pekerjaan di kantor. Dan ya, itu pasti bukan sembarang orang yang Bu Sinta pilih. Aku yang bakal maju, asal kamu mau bantu aku. Nanti rencana ini bakal berjalan sesuai dengan apa yang sudah aku buat dari awal. Jadi semua karyawan nanti akan aku briefing. Siapapun yang nggak mau aku kasih arahan, udah langsung kita pecat aja. Tapi harus ada imbalannya dong. Ya iyalah. Kamu minta tolong ke aku, ini kamu harus ngasih tips ke aku. Kalau enggak, aku juga akan maju buat bilang kalau aku juga sanggup buat ngejaga kantor. Nel, kita berteman sudah lama. Jadi kamu itu bagiannya nanti bakal berbeda dengan karyawan yang lain. Tenang aja kalau masalah kayak gini mah. Asal Oke. kamu mau ngebantu aku supaya tidak ada yang bikin ini rusuh lah atau bikin nanti berantakan lah. Tenang aja. Nanti pas Bu Sinta memilih salah satu di antara kita, aku bakal ngasih arahan ke Bu Sinta kalau semisal kamu itu kerjaannya juga bagus dan kamu juga disiplin. Jadi Bu Sinta nanti bakalan percaya sama omongan aku, ya kan? Ya, jadi kamu rekomendasiin aku aja daripada karyawan yang Iya, tapi kamu harus janji sama aku. Kalau nanti misi kita berhasil, kamu juga harus ngasih imbalan ke aku. Jangan cuma omong doang. Deal? Deal. Udah, kita masuk. Yaudah yuk. Semoga aja makanan ini. Aduh, ya ampun. Aduh. Aduh. Aduh, Mas. Mas, saya minta maaf, saya minta maaf. Makanannya tumpah. Mungkin saya bantu. Udah, nggak apa-apa Mbak. Aduh, pas banget sih aku hari ini. Saya minta maaf, saya nggak sengaja. Saya ganti rugi kok, Mas. Sebentar. Mas, ini ada uang, saya pegang 400.000. Sisanya saya ambil dulu ya. Oh, udah Mbak, nggak apa-apa. Kayaknya Mbak ini baik banget, gak kayak mas-mas yang tadi. Mas marah Tapi- ya sama saya? Enggak kok Mbak, saya gak pantas saja buat nerima uang itu. Lagian ini kan juga kecelakaan, gak ada yang pengen kan? Kayak barusan, biar saya order lagi Mbak, ntar lagi. Duh, Iya, tapi kan pas ini semua banget sudah sih. salah saya, Mas. Saya mohon
terima uang ini ya. Saya nggak sengaja tadi. Gini Mbak, saya cuma butuh kendaraan aja. Kalau Mbak ada motor, saya mau taruh KTP sama Mbak. Saya harus pesen orderan lagi, soalnya motor saya remnya blong, lagi ada di bengkel Mbak. Saya cuma butuh tumpangan itu aja. Mas, Atau kurir enggak? ya? Iya, saya kurir Mbak, kurir pengantar makanan. Tapi saya kalau motor nggak ada Mas. Oh gini aja, saya kan bawa mobil. Mungkin saya bisa bantu dengan cara saya nganterin Mas buat anterin semua orderan ini. Tapi orderan ini udah jatuh Mbak, saya harus order lagi di tempat belinya tadi. Oke, nggak apa-apa. Saya soalnya mau jalan kaki jauh banget, kaki saya udah capek banget Mbak. Oke, kalau Jadi- gitu sebagai tanggung jawab saya, karena saya udah nabrak Mas, saya bakal anterin kemanapun nanti yang Mas butuhkan. Kita kesana perginya bareng-bareng, naik mobil saya. Jadi Mbak mau ngasih tumpangan sama saya buat nganter saya juga, maksudnya pergi ke tempat order saya makanan terus nganterin buat ganti makanan ini gitu. Iya, kemanapun, anterinnya sejauh manapun juga saya pasti bakal tanggung jawab. Saya pasti bakal anterin bareng-bareng. Oke? Mau Iya kan? Mbak, soalnya saya gak enak, ini bukan soal uang tapi soal kepercayaan. Kan kalau kerja, mau kerja apapun, ya kita harus jaga kepercayaan. Kalau makanan ini udah jatuh, dalamannya udah tumpah, masa saya mau antarkan, jadi saya harus order lagi. Kalau duit sih masih ada lah. Tadi saya juga sempat mau nabrak orang gara-gara rem motor saya blong. Saya bukan diganti, saya malah dapat cacian. Tapi beda sama Mbak baik banget sama saya. Aduh Mas, saya jadi nggak enak deh. Mas bilang saya baik, padahal kan tadi saya udah nabrak Mas. Dan Mas juga mau diganti uang nggak mau. Itu pun saya minta buat Mas numpang mobil saya buat nganterin orderan. Saya juga masih nggak enak. Karena itu kan nggak seberapa dengan orderan yang udah jatuh semua ini. Iya Mbak, nggak apa-apa. Lagian mungkin sekarang memang hari apes buat saya. Sehari 2 kali bukan malah dapat penghasilan, malah apes terus. Tapi ya udahlah. Ya udah kalau gitu mungkin ini Mas terima dulu. Saya mohon Mas terima uang ini. Saya janji saya bakal anterin. Tapi saya minta maaf, saya harus selesaikan kerjaan saya dulu sebentar di kantor. Kantor saya di depan sana. Wah, kantor yang besar itu Bu. Iya. Jadi Mas jangan khawatir. Saya akan janji, saya akan tanggung jawab. Saya nggak akan kabur, oke? Kalau Mas nggak percaya, mungkin Mas bisa ikut saya dulu. Gak apa-apa, saya tunggu di sini aja. Saya gak pantas masuk ke kantor besar, saya cuma kurir pengantar makanan. Ini serius buat saya Mbak. Iya. Nanti soal orderannya biar saya ganti rugi dengan uang lain aja. Nggak apa-apa kan? Saya tinggal dulu. Mas di sini ya. Iya udah, saya tunggu di Jangan sini. kemana-mana. Iya Mbak. Ya udah kalau gitu saya tunggu. Iya Mbak, makasih ya. Wah, Mbak itu baik banget ya. Beda tuh sama laki-laki yang tadi. Awas aja kalau sampai dia ketemu sama aku lagi. Dikasih uang lagi 400. Semoga aja aku bisa ngebalas kebaikan dia. Ntar deh, kantor besar. Oh, jangan-jangan dia yang punya kantor ini. Kayaknya nanti harus aku bantu dia deh. Ya udah deh, mending aku duduk di sini aja sambil nungguin Mbak itu. Mana motor aku juga lagi gak ada motor. Kan ini harus kelar sekarang juga, gak enak juga orangnya mungkin kelaparan. Kalau misalkan aku gantar sekarang. Tapi gak apa-apa, nanti aku bisa minta bantu orang-orang kalau memang udah gak enak tuh waktunya. Aku duduk di sini dulu deh, capek banget di jalan kaki. Wah, ini kemana ya Pak Umar sama Bu Leli? Kok masih belum kelihatan sih? Udah jam segini, udah siang banget. Bisa-bisanya udah jam segini masih gak ada di kantor. Kalian berdua nih dari mana sih? Kok siang banget datang ke kantornya? Kita tadi naik taksi online karena mobil kita mogok, Bu. Nah, udah lain kali jangan sampai telat-telat kayak gini ya datang ke kantor. Iya, Bu, tapi kan ini baru telat berapa menit, Bu. Kita juga jalan dari lampu merah ya, Mas. Betul. Tetap aja kalian tuh mau alasan apapun harus tetap profesional ya dalam pekerjaan. Baik. Jadi gini, saya tuh cuma mau menyampaikan informasi ke kalian berdua. Jadi tadi Bu Sinta itu ngomong ke saya, kayaknya
kamu hari ini serah jabatan deh. Yang bener Bu. Iya, soalnya kan biasanya masih kurang berapa bulan lagi ya kamu serah jabatan. Kan dimajukan karena Bu Sinta tuh ada keperluan. Kayaknya sih hari ini mau ke luar negeri gitu. Hari ini Bu Sinta jalan ke luar negeri? Iya bener Len. Len, jadi Ibu Sintanya kemana sekarang Bu? Kalau boleh saya mau ketemu dulu Bu. Bu Sinta itu masih keluar sih, masih beli-beli. Bentar lagi beliau kesini. Ya Bu, saya sudah mempersiapkan diri kok Bu untuk menggantikan posisi Ibu Sinta. Jadi apa ya? Nanti saya akan bertanya beberapa persoalan. Jadi kan saya nggak terbiasa juga memimpin perusahaan di sini Bu. Takutnya ada yang salah, malah jadi apa ya? Dampak buruk bagi perusahaan kita. Tapi kalau aku ke Pak Umar ini ya Bu, maksudnya saya ke Pak Umar juga percaya Bu, karena saya selaku rekan kerja dari Pak Umar juga kayaknya ngelihat kinerja Pak Umar itu bagus Bu. Gini ya, kalau kalian emang udah siap berserah terima jabatan, terutama kamu Mar, ya nggak apa-apa. Saya cuma minta tolong kamu buat menjalankan tugas sebaik mungkin, dan pastinya juga setiap harinya bakal saya awasi ya, dan nggak akan pernah lepas dari pengawasan saya tentunya. Dan buat serah terima jabatannya bentar lagi, dokumen-dokumennya itu udah saya siapin, udah kalian tinggal tanda tangan materai aja sih bentar lagi gitu. Baik Bu. Oh ya, buat serah jabatan sebentar lagi, buat dokumen dan berkas-berkas pentingnya itu udah saya siapin. Jadi kalian cuma tinggal tanda tangan di atas materai aja bentar lagi. Baik Bu. Tapi itu kan harus ada Ibu Sinta kan ya? Oh iya pasti. Bentar lagi Bu Sinta pasti datang ke sini kok. Dia cuma beli-beli sebentar keluar katanya. Baik Bu. Len, mungkin kamu ada yang mau ditanyakan sama Putri? Aku sih nggak ada, karena nanti kan aku cuma ikutin perintah dari Pak Umar, karena Pak Umar kan yang bakal memimpin selama Bu Sinta ke luar negeri. Iya. Oh iya Bu, saya kan di sini harus butuh asisten Bu. Gimana kalau Ibu Leli aja yang menjadi asisten saya Bu? Kalau itu bukan wewenang saya ya, karena yang menentukan hal itu tentunya Bu Sinta. Karena saya pribadi kan cuma sekretaris dari Bu Sinta, jadi saya pastinya cuma nunggu arahan dari Bu Sinta aja sih Mar. Jadi coba kalau kamu emang butuh pertanyaan-pertanyaan kayak gitu, langsung tanyain ke Bu Sinta aja. Baik kalau gitu. Oh iya, gimana kalau sekarang kita temuin Ibu Sinta aja Bu Putri? Boleh sih, kalau gitu kita tunggu di depan aja ya, supaya lebih cepat juga ketemu sama Bu Sinta. Baik. Yuk. Selamat pagi Bu. Selamat pagi. Gimana kabar kalian? Baik Bu. Oh ya, ini tadi saya udah sampaikan sama Bu Putri. Bahwasanya saya suruh Bu Putri buat cari kalian berdua. Karena memang ada hal penting yang perlu saya sampaikan sama kalian. Iya, tadi juga Bu Putri juga sempat menyampaikan hal penting yang mungkin Bu Sinta maksud itu. Oke, berarti kalian udah tahu dong saya mau menyampaikan apa? Serah terima jabatan kan Bu? Tepat sekali. Jadi berhubung saya ada tugas untuk pergi ke luar negeri, ya mungkin kurang lebih selama 3 bulan. Jadi saya harus secepatnya untuk serah jabatan terhadap Pak Umar. Jadi saya minta Pak Umar yang bertanggung jawab di kantor selama saya bertugas ke luar negeri Pak. Baik. Oke, jadi saya nggak mau setelah nanti saya pulang, saya mendengar ada desas-desus hal yang bikin saya kesel. Karena Pak Umar tahu kan selama ini kerjaan saya gimana. Ya Bu, saya tahu betul kinerja Ibu Sinta seperti apa. Oke. Dan saya juga banyak berterima kasih kepada Ibu Sinta karena telah mempercayakan saya untuk menjadi pemimpin di perusahaan. Ya, sebetulnya saya nggak pengen untuk buru-buru sih, karena saya juga nggak tahu kan Pak Umar mampu atau tidak. Cuman masalahnya nanti malam secara mendadak saya harus segera berangkat bersama Pak Gita dan juga bos dari Pak Gita itu. Perlu kalian ketahui juga kalau nanti saya akan berangkat bersama bos dari Pak Gita, yang dimana orang tersebut adalah pemilik beberapa perusahaan di tempat ini. Jadi orang itu sangat penting dan nggak mungkin kan saya harus melewatkan momen ini. Jadi dengan terpaksa saya harus meninggalkan kantor dan menyerahkan semuanya terhadap kalian. Iya Bu.
Bu Sinta nggak usah khawatir Bu, pasti saya juga mengawasi kinerja dari Pak Umar dan Bu Leli di sini. Iya, tepat sekali. Bu Putri selaku sekretaris di sini, saya tugaskan untuk mengawasi seluruhnya di kantor ini, termasuk Pak Umar dan juga Bu Leli. Saya percaya kok kalau Bu Leli juga bisa membantu Pak Umar kan? Iya, Bu Sinta juga jangan khawatir. Nanti pas Bu Sinta ada di luar negeri, Bu Sinta udah nggak usah mikirin tentang kantor ini, Bu. Karena pastinya kantor ini akan aman dan juga tentram karena diawasin dengan kita bertiga. Iya, saya percaya itu semua. Jadi mungkin untuk sekarang, saya harus segera menandatangani berkas-berkas yang udah saya suruh sama Bu Putri. Jadi biar semuanya cepat selesai, biar saya juga tenang nanti malam langsung berangkat. Oke? Buat berkas-berkasnya ada di ruangan saya Bu. Tadi saya juga udah beli materinya, jadi tinggal tanda tangan aja. Oke, bagus kalau gitu. Semua kerja kalian sekarang udah bagus. Jadi sekarang kita langsung menuju ruangan Bu Putri untuk tanda tangan. Oke, siap. Jadi, tunggu deh. Hampir saya lupa. Jadi gini, saya minta tolong sama Pak Umar sama Bu Leli buat pergi ke depan sebentar ya. Emangnya ngapain ya, Bu? Jadi gini, tadi saya nggak sengaja nabrak seorang kurir. Saya suruh dia buat tunggu di depan. Jadi saya harus tanggung jawab. Saya mohon kalian berdua buat ajak dia masuk ke dalam ya. Saya mungkin akan memberikan pekerjaan atau saya akan bantu kurir itu dulu untuk sementara. Baik. Oke? Iya, Bu, siap. Jadi Ada lagi, Bu? udah cukup itu. Saya langsung ke ruangan Bu Putri aja. Iya. Kalian segera panggil kurir itu ya. Iya, Bu, Terima siap. kasih ya. Sama-sama. Ayo udah Bu Putri. Kenapa tiba-tiba Bu Sinta mau ngajak seorang kurir buat dikasih pekerjaan? Padahal kan seorang kurir nggak ada pengalaman kerja di kantor sama sekali. Kita nggak usah ribet. Udah, mending kita ke depan aja atau enggak kita kasih pelajaran. Aku muat nih. Soalnya kalau ketemu sama yang namanya kurir-kurir. Iya, kayaknya Aku kita. Asal kamu tahu, aku tadi waktu mau berangkat ke sini, aku hampir aja mau ditabrak nih kaki aku sama kurir. Oh ya? Iya, makanya aku kesel. Ya udah, sekarang kita langsung samperin aja, kita kasih pelajaran aja. Ayo. Saya juga bingung gimana. Tunggu sebentar. Jangan-jangan kurir ini lagi yang disuruh cari sama Ibu Sinta. Habis banget. Kamu yakin? Dia habis mau nabrak aku tadi. Maksud kamu, tadi kamu bilang kalau ada kurir yang mau nabrak kamu, itu dia. Iya dia. Tapi ini udah nggak ada kurir lagi. Kalau sampai dia, jangan harap dia bisa bekerja di kantor. Ini gimana caranya biar kita bisa tahu sebenarnya dia atau bukan? Ayo, kita samperin. Kita tindas saja orang seperti itu. Ayo. Ngapain kamu bengong? Kenapa dilempar lagi makanan saya? Apa? Ini mas yang tadi ya? Kamu masih belum ini ya, masih belum kapok. Ada kapok-kapoknya mau ketemu sama atasan aku. Emang Tadi ada apa sih mas? Ibu Sinta nyuruh aku buat nemuin kamu. Oh namanya tuh Bu Sinta. Iya, di atasan aku. Bener, tadi kamu yang nggak sengaja tabrakan sama Bu Sinta itu. Dia lagi main HP tuh. Ya udah deh kalau begitu. Kalau ternyata itu anak buah mas. Dia itu atasan aku. Kamu kalau ngomong jangan sembarangan. Dasar kamu ya. Oh, jadi gini. Sebenarnya Ibu Sinta itu nyuruh kita berdua buat ketemu sama kamu. Itu sih sebagai apa? Tanda minta maaf Ibu Sinta. Jadi abis ini kamu langsung pergi aja. Kayak gitu. Aku kan tadi disuruh nunggu di sini, katanya mau diantar sama dia. Diantar Nggak usah apa? ngarang cerita deh. Jelas-jelas Bu Sinta itu memerintahkan kita berdua cuma buat nyamperin kamu doang. Kalian pasti disuruh nyamperin ke sini, disuruh jemput aku kan, buat disuruh ke sana. Kamu nggak usah kepedean kalau jadi kurir. Kamu berharap pengen kerja di kantor juga? Hah? Udah. Gini ya, aku bukan berharap kerja di kantor, tapi dia mau bertanggung jawab. Katanya dia mau antar aku pakai mobil buat order makanan buat ganti nih, karena makanannya. Jangan kamu berharap kalau kamu bakalan jalan berduaan sama Bu Sinta. Aku cuman tadi, gimana sih? Orang miskin. Kamu itu dikatain satu kali aja kamu gak paham-paham ya? Gini ya, tadi Mbak itu, siapa namanya Bu Sinta? Bu Iya. Sinta
mau bertanggung jawab, mau ngantarkan aku ngorder makanan yang udah dia rusakin. Terus mau ngantarkan aku ke tempat orang yang memesan. Bilang aja kalau kamu itu pengen dapetin uangnya lebih banyak kan dari Bu Sinta. Gini. Buktinya sekarang Bu Sinta itu memerintahkan kita berdua dan dia nggak pergi ke sini sendiri kan? Nah, Ya, jadi katanya- kamu bisa menyimpulkan kalau di sini Bu Sinta emang nggak mau tanggung jawab. Dia katanya mau menyelesaikan urusan kantor. Ada kerjaan, jadi aku tunggu di sini deh. Urusan kantor Bu Sinta itu lebih penting daripada ngurusin kurir nggak jelas kayak kamu. Ya, urusanku juga lebih penting daripada ngurusin kalian berdua. Orang seperti kamu itu sok penting. Bukan penting, sok penting. Emang aku so penting apa? Lah, gini ya. Aku tahu kalau kamu itu hanya cari muka sama atasan kita berdua. Hah? Ya kan, biar kamu nanti diangkat jadi manajer, jadi karyawan, biar kamu nggak selamanya jadi kurir. Begitu kan maksud kamu? Udahlah. Jadi kamu SMS ke Bu Sinta buat dimintain pertanggungjawaban. Nah, betul banget itu. Udah, aku yakin seperti itu pasti. Saya gak begitu orangnya, Mas. Alah, kamu aja tadi nganter makanan mau nabrak kaki aku, ya kan? Iya kan, Mas, yang minta ganti rugi Nah, kan? jangan-jangan kamu emang modusnya seperti itu lagi. Dia emang sengaja nabrak Bu Sinta, Pak Umar. Nah, iya. Kamu jangan-jangan hanya kurir ya, itu dibuat ini ya sama kamu. Dibuat tameng, ini buat ngantar makanan, buat nabrakin orang lain begitu. Biar kamu dapat pekerjaan dan dapat keuntungan, begitu maksud kamu? Saya memang tukang kurir, Mas. Tapi saya gak punya hati selicik itu. Alah. Saya ini masih tahu mana yang halal, mana yang haram. Jadi saya gak mau yang saya makan mendapatkan dari barang yang haram. Itu gak baik. Mending saya kelaparan daripada saya harus berbuat dosa nipu orang. Tapi kenapa kamu harus menabrakkan diri sampai 2 kali? Heran aku. Hah? Udahlah, mau heran, mau apa, terserah. Mending sekarang aku pergi aja. Muka kamu tuh nggak usah sok-sokan ya. Jelas-jelas di Ya. sini itu, kamu itu cuma pengemis yang berkedok menjadi kurir. Ini makanan kenapa kamu pegangin terus? Hah? Tuh kan? Makanan Kayaknya ini, dia nggak niat deh jadi kurir. makanan ini meskipun udah dijatuhin sama bos kamu dan juga udah dilempar sama kamu, tapi ini mau aku makan sendiri. Gak mungkin makanan yang udah jatuh aku antarkan sama orang yang order. Ya emang harus seperti itu. Bilang aja kalau kenyataannya emang nggak ada yang order ke kamu. Loh, Jangan-jangan kamu buat sendiri lagi nih. Kayaknya ini kue lebaran yang dia bungkus sendiri. Aku tahu kalau orang ini hanya berakal-akalan ya. Dia buat sendiri, pura-pura nganterin ke orang. Ya terus kalau ada orang kaya dia menabrakkan diri atau enggak dia nabrak kayak gitu. Ya kan? Jangan kayak gitu. Kalau kerja itu ya yang mulus-mulus aja. Kalau kamu kurir jadi kurir yang baik. Gimana Mas? Dia itu niatnya pengen kerja kantoran, tapi dia nggak punya pengalaman sama sekali. ya orang seperti saya kan memang gak pantas buat jadi orang Jelas kantoran. nggak pantas lah. Jadi saya juga sadar diri lah. Tapi orang seperti kalian berdua juga lebih gak pantas. Apa? Sebentar lagi aku ini mau tanda tangan kontrak. Jadi Bu Sinta itu mau keluar kota, jadi aku yang akan menggantikan. Nah, Aku gak peduli. Aku gak ngerti urusan masalah ya begitu. udah, aku Jadi cuma ngasih tahu kalau nanti Bu Sinta datang lagi ke kamu, terus kamu ditawarin untuk kerja di kantornya, aku harap kamu jangan menerima. Ya karena nanti kantor Ibu Sinta bakal amburadul sama kamu. Dan ya kalau kamu berani nerima tawaran dari Bu Sinta, jangan harap kamu kerja di kantor itu bakalan tenang-tenang aja hidup kamu. Nih. Kita berdua nggak akan biarin itu. Nih, ini bukan orang sembarangan. Jadi aku bisa buat semua karyawan itu tunduk sama aku. Jadi siapapun yang kamu tunduk, aku tendang, aku pecat. Seperti itu. Paham? Saya udah paham banget apa yang diomongin dari tadi. Tapi saya cuma minta tolong. Gak boleh begitu sama orang lain. Mas ini kerja di kantoran buat cari duit. Saya jadi kurir juga cari duit. Jadi kita sama-sama menghargai. Kalau Mas gak ada kurir kayak saya, misal Mas di rumah lagi capek, siapa yang mau ngantarkan Mas? Waduh, masih banyak orang lain. Kamu itu kerja jadi kurir bukan cari duit, tapi cari muka sama orang kaya. Ngarep banget nih. Aku itu kalau order ya, pastinya bukan kamu orangnya. Ngarep banget. Kamu pengen... Jelas dong Mas. Aduh. Kalau kamu order ke dia, yang bakal terjadi makanannya bakalan dingin Mas. Iya. Dan ujung-ujungnya dia juga yang makan. Banget jadi orang. Mau aku kasih rating jelek nih kamu, aplikasinya, biar kamu itu gak selamanya dapat pelanggan nanti. Mau? Ya udah kalau begitu,
Kalau emang Bu Sinta gak mau kesini gak apa-apa, tapi saya yakin dia mau kesini. Tapi kalian berbohong. Aku yakin kalian suruh jemput saya buat ngantar ke mobilnya kan? Gak usah kepedean jadi orang. Mending sekarang kamu pergi aja deh. Pergi sana, gak usah ngebuntutin kita. Ingat itu. Kayaknya rencana kita berhasil, Mas. Kita berhasil ngusir kurir itu, dan kayaknya kurir itu nggak bakalan jadi karyawan yang Bu Sinta pilih. Ya. Jadi jabatan kita bakalan aman dari kurir itu. Iya, karena aku nggak mau juga ngelihat muka dia itu sampai berada di kantor. Ya aku juga nggak mau, Mas, punya teman kerja yang nggak punya pengalaman apapun. Kita kalau jadi beban. Ayo, mending kita balik aja. Iya. Tapi kayaknya kamu seneng banget ketemu kurir itu. Bos di mana sih? Oh, udah kayak cacing kepanasan nih. Mau di dalam mobil juga sumpek banget. Aduh, bos. Lama nunggu. Hah? Nah, bos. Panas banget, bos. Yang dulu. Capek jadi kurir. Aduh, Ini bos. nanti buat cemilan kamu tuh gagal aku antarkan. Soalnya habis dibuang sama orang, kurang ajar banget sih. Kita ketemu di mana gitu? Mending bos gak usah jadi kurir aja, bos. Emang kenapa? Ya, saya juga kasihan ngelihat bos nganter makanan kayak gini. Ini latihan, tahu nggak? Latihan untuk bersyukur dalam hidup. Bersyukur sih bersyukur, bos. Nggak ada cara lain untuk bersyukur. Udah, itu jaket dan juga makanan dan tas aku kamu taruh di mobil ini. Taruh Ini di kan mobil? iya, ya bentar lagi dulu. Oh, Kita ketemunya di mana nih? kita ketemu di kantor depan, bos. Ya udah kalau begitu kita langsung ke depan aja gitu. Ya, bos. Bu, kita sudah ke depan. Saya juga udah muter-muter sama si Lele. Cuman kurirnya udah pergi kayaknya, Bu. Nggak ada, Bu. Gimana ya? Saya jadi nggak enak karena saya harus tanggung jawab, dan saya juga belum nyuruh dia buat masuk ke sini. Mungkin Kalian yakin kurir itu udah pergi? ya kita udah keliling, Bu, dan nggak ada satu orang pun yang pakai pakaian kurirnya kan, semua. Emang kondisi kurirnya parah atau gimana, Bu? Iya, emang nggak terlalu parah sih, Bu. Cuman saya kan harus tanggung jawab juga karena orderan makanan yang dia bawa itu semua hancur gara-gara saya tabrak. Jadi saya harus ganti rugi dong. Kasian banget ya kalau kayak gitu. Ya, mungkin suatu saat nanti saya bakal ketemu lagi sama dia. Tapi kalian udah benar-benar cari kan? Iya, Bu. Mungkin kurirnya lagi lanjutkan nganterkan orderan kali, Bu. Iya, tapi kayaknya nggak mungkin sih karena dia udah janji sama saya buat dia tunggu depan. Dia Ya, bilang juga kalau dia mau kok saya anterin nanti. iya sih, Bu. Itu kan menurut Ibu. Tapi kalau nganterin makanan itu kan nggak boleh telat, Bu. Nanti ratingnya jelek, Bu. Kayak gitu. Ya udahlah kalau gitu, mungkin sekarang kita tunggu Pak Gita aja. Tadi Pak Gita udah sempet hubungin saya kalau Pak Gita bakal datang ke sini. Jadi kita semua harus tunggu Pak Gita ya. Pak Gita udah dalam perjalanan ya, Bu? Sepertinya udah ada di perjalanan kok, dan mungkin bentar lagi Pak Gita bakal datang. Jadi kita tinggal persiapan aja. Dan tadi juga berkas-berkasnya udah saya tanda tanganin juga di ruangan Bu Putri. Jadi semuanya udah beres. Saya sudah serahkan seluruhnya terhadap Pak Umar. Oke? Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Oke, jadi saya harap semuanya bisa berjalan dengan lancar. Dengan adanya saya tinggalkan kantor ini untuk selama 3 bulan. Yaudah. Pak Gita? Ini orangnya, bos. Oh, jadi ini orangnya yang mau berangkat bareng sama kita nanti. Kok kayaknya Pak Gita? Pak Gita dengan siapa? Tahu. Ini benar saya, Bu. Pimpinan yang bagaimana ya, Pak? Kenapa ya, Bu? Maaf, Pak. Bu Sinta kenapa? Saya kenal, Pak. Tadi saya jadi kurir, keseharian saya jadi kurir. Saya udah agak lupa jadi orang kantoran. Soalnya semua kantor saya itu Gita yang ngurus. Kenapa kalian berdua jadi diem? Maksud Enggak. kalian bilang kalian nggak ketemu. Sekarang tiba-tiba Oh, ini Bu Sinta kan ya? Jadi saya tadi ngantarkan makanan ke rumah dia. Saya mau ngantar makanan terus gak sengaja rem motor saya blong. Mau ketabrak sama dia, makanan saya dibuang. Dan barusan dia bilang katanya sama Bu Sinta gak jadi nolong saya. Terus cuman mengucapkan tanda maaf aja. Terus makanan saya dibuang sama dia. bener Pak Umar boleh ngomong kayak gitu. Dan dia juga gak ikhlas kalau misalkan saya kerja bareng sama Bu Sinta. Maaf ya, saya bukan
mau cari kerjaan ke sini. Yang ada kerjaan saya tinggal dan saya kasih sama orang lain. Kalian perlu tahu juga, semua kantor yang ada di kota ini di bawah naungan kantor aku. Kau bisa tanya aja sama Gita. Semua benar Pak. Betul Bu. Jadi kita nanti berangkat bareng ke luar negeri sama Pak Bagas Bu. Tapi maaf Pak, kenapa Bapak menjadi kurir sebelumnya? Ya karena saya bosan kerja di kantor terus. Saya pengen menikmatin hidup saya sebagai orang biasa agar saya gak pernah lupa untuk cara bersyukur. Saya cukup kok buat makan. Saya makan keseharian dari hasil saya jadi kurir. Semua harta saya sumbangkan sama yayasan, terus ke anak yatim piatu, dan orang miskin, dan lain sebagainya. Bisa tanya aja sama Gita. Kalau rumah saya banyak, rumah saya besar kok. Saya sangat percaya kok Pak, dan saya juga sering mendengar tentang bos dari Pak Gita sendiri. Tapi saya benar-benar minta maaf karena saya nggak tahu kalau ternyata bos tersebut adalah Pak Bagas Dan yang untuk tadi sebagai kurir. kalian berdua, jangan harap kalian bisa kerja kantoran lagi. Dimanapun kalian ngelamar kerja, gak bakalan ada kantor yang nerima kalian. Sikap kita yang tadi itu benar. Aku udah bersumpah, kalau ada satu kantor pun yang nerima kalian buat bekerja, aku bakalan bikin bangkrut kantor itu. Semua aliran dana yang ada di kantor ini, termasuk semua kantor yang ada di kota ini, itu berasal dari kantor aku. Iya Pak, Jadi kalian jangan pernah macam-macam sama aku. saya minta maaf Pak karena perlakuan saya itu. Kamu jangan bilang minta maaf aja. Kamu udah 2 kali bersikap begitu sama aku. Seandainya aku jadi kurir beneran, terus aku gak ada jabatan buat ngancam kalian seperti ini, apa kalian mau berubah? Gak akan. Aku tahu kok, kalian ini orang gak beres. Kalian pengecut, tau gak? Cuman berani sama orang yang gak bisa ngelawan. Coba sekarang kalian ngelawan. Seperti kalian ngomong sama aku tadi. Gak berani kan? Iya Pak, saya minta maaf Bu. Saya minta maaf Bu. Gak usah minta maaf. Maaf kalian udah gak guna. Pak Bagas, saya betul-betul minta maaf, dan di sini mungkin saya sudah lancang memperlakukan Pak Bagas dengan seperti itu. Udah, saya tahu kalau Bu Sinta emang pantas buat jadi manajer di sini. Karena dari sikap Bu Sinta juga baik, gak pernah mengandalkan jabatan, terus punya rasa hormat terhadap orang lain. Beda nih sama mereka. Jabatan juga masih rendah, tapi udah sok-sokan sama orang lain. Sekarang kalian berdua pergi dari sini. Dan jangan pernah balik ke kantor ini lagi. Pergi. Pak Bagas, saya akan janji sama Pak Bagas, sama Pak Gita juga, bahwasanya nanti saya akan memberikan konsekuensi yang sangat berat sesuai dengan sikap yang mereka berikan terhadap Pak Bagas dan juga Pak Gita. Udahlah Bu, cukup mereka blacklist dari semua kantor yang ada di kota ini, udah cukup kok. Dan nanti saya pengen kita berangkat jam 8 malam. Jadi kita langsung ke bandara, soalnya tiketnya sekitar jam 9. Jadi kan perjalanan masih 30 menit ke sana. Saya juga mohon maaf ya Pak Gita, Pak Bagas sama Bu Sinta. Saya benar-benar nggak tahu kalau karakteristik mereka berdua seperti itu. Biar urusan kantor saya yang handle Pak, sama Pak Bagas dan Bu Sinta ke luar negeri. Ya udah, nggak apa-apa kalau begitu. Soal urusan tadi kita udah gak usah kita bahas aja. Lagian orangnya juga udah gak ada kan. Ini cukup jadi pelajaran aja buat aku, buat Bu Sinta dan juga Mbak, juga kamu gitu. Jadi sekarang kita langsung pergi aja. Atau kita pergi makan dulu berempat, setelah itu kita siap-siap terus kita berangkat. Baik Pak, kalau gitu saya dan Bu Putri mau merekomendasikan tes di dekat kantor. Gak apa-apa. Mari Pak Gita. Ya udah.